Jenderal SAS Inggris mengaku kapok perangi TNI dan rakyat Indonesia. Sejarah Indonesia mencatat bagaimana dahsyatnya pertempuran Surabaya yang puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Tak hanya prajurit Tentara Nasional Indonesia, milisi pro kemerdekaan yang berasal dari barisan pejuang rakyat dengan gagah berani menghadapi pasukan khusus Angkatan Darat Inggris atau SAS. Dengan semangat dan tekad untuk meraih kemerdekaan, TNI dan rakyat Indonesia sama sekali tak peduli siapapun musuh yang datang. Jika mengganggu dan mengancam kedaulatan bangsa dan negara, meski nyawa taruhannya tentu akan dihadapi. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya ada pengakuan dari 2 purnawirawan perwira tinggi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat soal kehebatan tempur pasukan TNI. Keduanya adalah ex-Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Purnawirawan Peter Pace, dan mantan Komandan Operasi Badai Gurun, Jenderal Purnawirawan Tommy Franks. Ternyata, tak cuma Pace dan Franks yang mengakui kehebatan pasukan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Kerajaan Inggris yang juga anggota pasukan khusus Angkatan Kerajaan Darat Inggris atau SAS, Jenderal Sir Michael David Jackson, juga punya pandangan yang sama. Sebagai mantan orang nomor 1 di Angkatan Darat Kerajaan Inggris, Jackson tahu persis bagaimana kehebatan strategi perang gerilya militer dan rakyat Indonesia. Jackson juga tahu bagaimana keberanian pasukan TNI dan rakyat Indonesia mampu mengalahkan pasukan Inggris dalam pertempuran Surabaya 75 tahun silam. Dalam pandangan Jackson, perang gerilya adalah doktrin yang menjadi keunggulan pasukan TNI dan rakyat Indonesia. Pria 76 tahun itu juga mengetahui bahwa sejumlah negara di Asia dan Afrika sangat terinspirasi dan juga memakai taktik perang gerilya. Doktrin militer Indonesia sudah dipakai di beberapa negara Asia bahkan Afrika, karena Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika. Apa yang terjadi di pertempuran Surabaya disebut Jackson membuat Inggris mendapat pelajaran yang sangat berharga. Sebab meski pihaknya unggul dalam hal teknologi persenjataan, dukungan rakyat terhadap pasukan TNI dalam perjuangan justru mampu mengalahkan kecanggihan Inggris. Oleh sebab itu, hingga saat ini Inggris menurutnya tidak lagi menganggap remeh kemampuan tempur TNI dan rakyat Indonesia. Sebab seperti yang sudah pernah terjadi, rakyat Indonesia akan senantiasa berada di barisan terdepan bersama TNI jika kedaulatannya terancam. Meski Indonesia kekurangan senjata, tidak mungkin mudah menaklukkan Indonesia. Karena jika perang terjadi, bukan hanya militernya yang maju perang, tetapi rakyatnya juga pasti turut membantu untuk menghabisi lawan. Demikian kata Jackson. SAS sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat Indonesia. Jadi jangan pernah anggap ringan dengan Indonesia. Sementara itu, bukti militer Amerika tak punya nyali hadapi perang lawan TNI. Sebagai ujung tombak pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Tentara Nasional Indonesia memiliki peran yang sangat vital. Dengan seluruh kemampuan yang dipunyai, tak ayal seluruh satuan di 3 matra TNI sangat ditakuti dunia. Dalam berita sebelumnya, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (US Armed Force), Jenderal Purnawirawan Peter Pace, menyatakan bahwa Korps Marinir TNI Angkatan Laut adalah salah satu yang terbaik di dunia. Tak hanya itu, Pace juga menyebut bahwa Korps Marinir TNI Angkatan Laut berada di posisi 3 besar yang terkuat di dunia. Oleh sebab itu, penempatan pasukan Korps Marinir Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara sama sekali tidak diarahkan pada tujuan menyerang sebuah negara, apalagi Indonesia. Pace secara jujur mengatakan, Amerika Serikat bahkan tidak berani bermimpi untuk menyerang Indonesia. Meskipun di sisi lain, Amerika Serikat adalah salah satu negara terkuat dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pengakuan Pace terhadap kehebatan TNI tidak hanya itu. Pace tahu betul bahwa pasukan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sering berlatih bersama dengan TNI. Dan di saat itu pula, pasukan Amerika Serikat melihat langsung bagaimana kegarangan pasukan TNI. Pace mengakui anak buahnya kerap tak bisa menyaingi kehebatan personil TNI dalam setiap kali kesempatan latihan bersama. Selain Pace,
satu purnawirawan perwira tinggi Angkatan Darat Amerika Serikat lainnya juga mengetahui kedikdayaan pasukan elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Komandan Operasi Badai Gurun atau Desert Storm di Irak, Jenderal Purnawirawan Tommy Franks, mendapatkan laporan bagaimana sepak terjang prajurit Kopassus saat membebaskan sandera di Bandara Don Mueang, Thailand. Aksi pasukan Kopassus dalam peristiwa Woyla membuat Franks geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, pasukan Kopassus di bawah Komando Letkol Infanteri Sintong Panjaitan hanya membutuhkan waktu 2 menit 49 detik untuk membebaskan 57 orang sandera di pesawat Garuda Indonesia DC-9. Menurut Franks, laporan yang ia dapatkan langsung dari pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat, Delta Force, diungkap Franks, Delta Force memantau secara detail bagaimana pasukan Kopassus menjalankan operasi tersebut. Franks juga berani memastikan tidak ada militer di belahan negara manapun yang mampu menyamai kemampuan taktik tempur yang dimiliki TNI dan rakyat Indonesia. Ya, taktik itu tidak lain adalah taktik perang gerilya. Hal lain yang tidak dimiliki oleh pasukan negara lain. Semua akan terkejut bila mendapati satu mata pelajaran yang tak akan didapat di pendidikan elit militer manapun, yakni pendidikan gerilya. Kemampuan tempur yang dimiliki oleh anggota Satuan Elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memang kerap membuat mata terbelalak. Tak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia, kehebatan Kopassus juga membuat gentar sejumlah militer asing. Tak terkecuali Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang sangat menghormati kehebatan Korps Baret Merah itu. Mantan Komandan Operasi Badai Gurun Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Purnawirawan Tommy Franks, memberikan pandangannya terhadap aksi Kopassus. Franks mengaku bahwa ia menerima laporan dari Satuan Elit Angkatan Darat Amerika Serikat, Delta Force, yang memantau secara detail operasi pembebasan sandera pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla di Bandara Don Mueang, Thailand. Tak hanya Franks, ex-Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Purnawirawan Peter Pace, juga mengakui kehebatan Kopassus. Pace melihat anggota Kopassus memiliki kemampuan bertempur hanya dengan menggunakan tangan kosong. Pujian yang diberikan oleh Franks dan Pace memang pantas ditujukan kepada satuan yang lahir pada 6 April tahun 1852 itu. Mantan Kepala Zeni Kopassus, Letjen TNI Purnawirawan Johannes Suryo Prabowo, mengungkap bagaimana ia menjadi pelopor pendidikan demolisi atau peledakan di satuan elit tersebut. Mantan Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 1 Bukit Barisan dan Pangdam Jaya Jayakarta menjelaskan bahwa kemampuan demolisi ke dalam 3 tingkat. Dirinya sudah dari tahun 1978 mendalami bagaimana melakukan sabotase, melakukan infiltrasi dengan menggunakan bahan peledak. Ia mengaku tidak dilatih. Dirinya belajar sendiri karena tidak ada yang mempelajari. Alhasil, dirinya harus mendidik pendidikan demolisi di Kopassus dan TNI. Sangat mengejutkan mendengar bagaimana Suryo Prabowo memaparkan kemampuan demolisi di 3 tingkat. Untuk menggambarkannya, Suryo Prabowo mengibaratkan teknik peledakan dengan sejumlah film Hollywood. Untuk kemampuan demolisi tingkat dasar, Suryo Prabowo menggambarkannya seperti serial televisi Amerika Serikat yang tayang pada tahun 1962 hingga 1967 berjudul Combat. Setelah itu pada tingkat madya, Suryo Prabowo mengibaratkannya seperti adegan dalam film Mission Impossible yang diperankan oleh Tom Cruise. Sementara itu untuk tingkat utama atau yang paling mahir, pria 66 tahun ini mengibaratkannya dengan serial era 90-an MacGyver yang diperankan oleh aktor Richard Dean Anderson.